mengerjakan apa yang tertulis. Katakan amin. Mereka itu konsentrasinya full 100% kepada manusia. Maka itu 28 pasal Kisah Para Rasul tidak sibuk dengan fasilitas. Harusnya kita heran. Paulus sampai ke Roma, sampai ke Eropa pun nggak ada satupun ayat yang berkata bagaimana dananya. Tidak ngomong soal itu. Ini konsep penting supaya kita tahu bagaimana pola misi yang benar. Pokoknya jiwa-jiwa kita rebut sungguh-sungguh. Mengerti sekarang saudara? Nah, ayo, saya ingin tunjukkan hati Yesus dalam hal misi. Kita belajar dari hati Yesus dulu. Kita buka Injil Matius. Saya akan tunjukkan secara kronologis, ya, secara kronologis. Injil Matius pasal yang ke-14. Sudah? Injil Matius pasal 14. Mulai ayat yang ke-13. Judulnya apa? Iya, kita semua tahu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jangan lihat judulnya dulu, lihat peristiwa yang sesungguhnya. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara perhatikan, ini cara kita belajar. Keluarkan, saya selalu pakai kata itu, keluarkan kalimat atau kata-kata yang penting. Keluarkan untuk kita tahu inti dari kisah itu. Nah, di dalam kalimat-kalimat pertama ayat 13 ada 3 kata kerja yang penting yang menyebabkan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Kata pertama adalah menyingkir, kata kedua adalah mengasingkan diri, kata keempat adalah tempat yang sunyi. Kira-kira kalau ada orang atau kita pernah ngalami, kita tiba-tiba perlu menyingkir dari keramaian, kita perlu mengasingkan diri, kita cari tempat yang sunyi. Kira-kira kita sedang ngalami apa? Ayo coba jawab. Sedang ngalami apa ini? Apa? Pergumulan, betul. Apalagi? Kecewa. Iya, betul, kecewa. Apalagi? Stres, betul. Tergoncang. Apalagi saya dengar apa? Berdoa. Enggak. Ini enggak berdoa kok. Enggak ada kata berdoa. Nah, itu contohnya. Ya, saudara, Tuhan Yesus lagi stres. Dia lagi tergoncang. Nah, dari 3 kata itu penyebabnya cuma 1. Lihat kalimat kata pertama. Ada apa? Setelah mendengar berita itu. Sudah tahu berita apa yang didengar pagi itu? Nah, sahabat baiknya martir dipancung kepalanya oleh Herodes. Bayangkan, Tuhan Yesus bisa syok, bisa tergoncang, bisa terpukul, bisa stres. Bayangkan. Maka itu kalau kita pernah terpukul, pernah tergoncang, jangan takut. Yesus Tuhan kita pernah ngalami itu. Katakan amin. Maka itu gak ada alasan kita stres berkelanjutan. Ngapain? Apalagi kalau ada hamba Tuhan stres karena patah hati. Saya bilang sekolah lagi kamu. Awas itu betul-betul. Saya selalu berkata kepada hamba-hamba Tuhan anak muda, kalau kamu diputus pacarmu, pestalah 7 hari 7 malam. Sebab kamu diselamatkan dari penderitaan. Betul tidak? Lebih baik ketahuan gak setia sekarang sebelum kawin. Baik kan sudah kawin gak setia, gak boleh kawin lagi, kamu tahu tuh. Betul tidak? Ayo. Jadi bersyukur kalau diputus sekarang. Ngapain ngejar orang yang tidak setia? Setuju tidak? Ya sudah, awas ada yang stres karena patah hati, malu-maluin Tuhan saja. Oke, kita lanjut. Dalam kondisi seperti itu, tergoncang, syok, stres. Lihat kalimat berikut masih 13. Tetapi berapa orang? Baca, berapa orang? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, Tuhan Yesus masih belum tahu ini. Tuhan Yesus belum tahu.
ketika Yesus mendarat, dalam nama Yesus, tolong dicatat. Inilah satu-satunya ayat yang menuliskan di Alkitab apa motivasi jemaat yang misioner. Bicara motivasi ya, dorongan. Ya, saudara, betapa celakanya orang hidup yang gak punya motivasi. Betul? Misalnya, orang mau sekolah, gak punya motivasi, mau didorong kayak apa, gak akan berangkat. Orang yang gak punya motivasi untuk jatuh cinta dan dicintai, paksalah suruh pacaran, gak akan bisa. Walaupun ini kalau ngomong kasar ya, walaupun dikunciin kamar 2 orang itu, dia kan diam aja karena gak punya motivasi. Betul tidak? Nah, seperti itu. Kita boleh bicara sampai berbusa-busa mulut ini tentang gereja misioner. Kalau motivasi ini tidak ada, percuma. Dan saya temukan di Alkitab Matius 14 ayat 14. Itulah satu-satunya ayat yang memberitahu kita bagaimana motivasi untuk menginjil. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, catat saudara, inilah motivasi itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saya ulangi, motivasi yang benar untuk bermisi adalah tergerak hati oleh belas kasihan setiap kali melihat orang banyak. Tadi malam saya hitung, sebelum shiftnya pegawai itu di hotel, saya tuh hitung sampai 3 ruangan. Saya masuk ke dapur, saya ngomong-ngomong dengan mereka sebentar di dapur. Di dapur ada 4 orang. Lalu di ruang makan yang ada TV-nya ada 3 orang. Lalu yang di meja reception ada 3 orang lagi. Nah, saya tuh pengen kalau bisa tuh ngomong dengan mereka semua, tapi saya nggak boleh karena mereka lagi kerja. Nah, kalau saya tahan semua untuk ngomong, saya nggak enak juga. Maka itu saya pilih 1. Setelah Rizky ini pulang jam 12, maka yang resepsionis tinggal 1, yang di dapur tinggal 2, yang di ruang tengah itu kosong. Tapi saya memikir juga, bagaimana? Dorongan itu ada, tapi saya coba pakai hikmat. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Hati saya ingin jangkau mereka semua, tapi lihat suasana, saya tidak memungkinkan. Saya juga nggak mau terlalu. Saya bilang minta ampun Tuhan. Tapi dalam hati saya besok pagi akan ngomong pada GMI sini, tanggung jawab saudara. Kau nggak amin? Awas kalau nggak mengingati mereka. Ngerti apa yang saya katakan ini, saudara? Apa yang muncul di hati saudara tiap kali lihat orang banyak? Kalau saudara bilang kan urusannya, nah itu kayak egoisnya kelihatan. Pelit itu pasti gak gitu saja. Saudara, ayo kita buat itu supaya Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Ayo tanyakan, tiap kali saudara melihat orang banyak, muncul apa? Acuh atau punya belas kasihan? Rindu ingin buat sesuatu untuk orang-orang ini. Dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit menjelang malam. Jadi bayangkan dari pagi sampai menjelang malam, kira-kira jam 5:30 lah, baru selesai. Dan lihat hatinya, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, nah ini loh, saya bersyukur pada Tuhan, Alkitab ini jujur. Ini murid-murid itu kurang ajar betul. Di mana kurang ajarnya? Nganggap Yesus itu buta dan bodoh. Coba lihat ini. Datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Yesus tahu nggak kalau tempat itu sunyi? Tahu dia cari tempat yang sunyi kok memang. Nah, kurang ajar nggak mereka? Nganggap gurunya bodoh. Nomor 2. Dan hari sudah mulai malam. Walaupun zaman itu belum ada jam tangan. Yesus tahu nggak sudah mulai malam? Nah, pertanyaannya, ngapain diberitahu? Betul nggak? Ngapain diberitahu? Nah, di sini kita belajar apa motivasi 12 mereka ini. Saudara, kalau kita belajar